Baik, selamat sore rekan-rekan media. Jadi hari ini kami tim advokat dari terdakwa John Majampo. Saya Glenn Morton Mengkewas dan ini Rian Mariud SH SIP sebagai ketua tim dalam penanganan perkara ini. Dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa barusan selesai kami membacakan nota pembelaan untuk klien kami Pak John, terdakwa John Majampo. Inti dari pembelaan kami adalah bahwa uraian surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dasar kami apa? Dalam fakta persidangan yang kami sudah uraikan dalam nota pembelaan ini bahwa unsur yang didakwakan kepada klien kami pasal 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12I Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti. Fakta sidang, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa sangat jelas. Yang kedua, bahwa seharusnya perkara ini tidak dinaikkan dalam proses persidangan. Kenapa? Karena perkara ini adalah perkara yang dipaksakan. Dalam apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu kepada rekan-rekan media, bahwa ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang yang menjebak, kami mengatakan menjebak klien kami sehingga perkara ini dinaikkan. Karena apa? Dalam fakta persidangan pun itu sudah jelas terungkap bahwa klien kami tidak memiliki sama sekali tidak memiliki niat, bahkan apa yang didakwakan yaitu menerima pemberian berupa uang dan fasilitas ternyata itu diberikan secara sukarela oleh pemberi. Itu yang kami sampaikan dalam kesempatan pembelaan ini, bahwa seharusnya kalau di fair kita bicara fair, ada kepastian hukum, seharusnya pemberi juga ditarik sebagai terdakwa dalam perkara ini. Namun kami sangat menghormati proses hukum, terlebih apa yang dilakukan oleh teman-teman jaksa penuntut umum, ada Kejaksaan Negeri Talaut. Namun terhadap apa yang didakwakan kepada klien kami dan apa yang dituntutkan, menurut kami tim advokat tidak terbukti dalam fakta persidangan dan dalam dakwaan dan apa yang terungkap dalam persidangan, bahwa klien kami didakwa karena menerima pemberian uang. Dalam catatan kami, pemberian uang itu ada 3 kali, 20 juta. Kemudian fasilitas hotel, kemudian tiket pesawat dari Melong ke Manado, kemudian makan bersama, itu fasilitas makan bersama kami katakan, itu diberikan secara sukarela oleh salah satu saksi, yaitu saksi David Thanos. Kenapa? Memang hubungan klien kami dengan saksi David Thanos sebenarnya baik, namun ada proses yang menurut klien kami tidak bisa dia tolerir. Apa itu? Bahwa terbukti dalam persidangan ada satu pekerjaan proyek di Talaut yang dikerjakan oleh saksi David Thanos ternyata belum selesai. Namun David Thanos di bulan Desember meminta untuk dibuatkan laporan selesai 100%. Jelas itu melanggar hukum. Itu yang klien kami tidak mau, dan tidak mau tanda tangan proses 100% itu. Fakta persidangan di ruangan sidang ini nyata terbuka bahwa majelis hakim pun mempertanyakan, kok kenapa saksi David Thanos memaksakan 100% dibayarkan padahal pekerjaan belum 100%. Awal mula itulah yang kemudian dibawa ke ranah tindak pidana ini. Klien kami diduga memang di dalam tanda kutip kami bahwa dia memang sengaja dijebak untuk dijadikan sebagai terdakwa. Namun kami juga mempertanyakan netralitas dari Kejaksaan Negeri Talaut. Kenapa? Kenapa tidak memproses orang yang nyata-nyata memberi sesuatu kepada pejabat pemerintah? Jangan hanya pandang tebang pilih, jangan hanya terdakwa klien kami yang dijadikan terdakwa,
padahal pemberi juga seharusnya ditarik menjadi terdakwa dalam perkara ini. Demikian. Hanya menambahkan beberapa poin saja terkait tentang klien kami menerima hadiah. Jadi sudah terbukti dalam persidangan dan kami sampaikan penuntut pembelaan tadi bahwa memang ada pembayaran hotel, ada pembayaran makanan, ada pembelian tiket. Nah, tiket kapal ini itu kadis ini tidak tahu, klien kami tidak tahu, diantar langsung oleh stafnya saudara David Thanos. Kedua, masalah hotel yang tadi disebutkan di Luansa itu ternyata pada saat kepala dinas ini klien kami membayar makanan dengan hotel yang dia inap, yang dia tiduri, yang dia tempati, itu ternyata sudah dibayarkan. Nah, diambillah hasil pembayaran itu, ternyata sudah diambil oleh saudara David. Kedua, klien kami menurut penuntut umum melakukan pemaksaan, memberikan sesuatu atau meminta sesuatu, memaksa orang untuk memberikan sesuatu kepada dia. Kedua, klien kami ini didakwa katanya melakukan pemborongan, pengadaan, pengaturan proyek, pengawasan. Sedangkan salah satu alat bukti yang perlu dihadirkan adalah keterangan saksi. Nah, dari 20 saksi yang dihadirkan, tidak ada satupun yang membicarakan akan hal itu. Pertanyaannya, apakah di penjara orang yang tidak terbukti melalui keterangan saksi? Kedua, ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak memahami apa makna ini, pasal 12E dengan 12I ini. Dia tidak paham apa isinya. Kedua, tidak menjelaskan secara detail apa unsur dan pemenuhan unsurnya. Kami bingung, kenapa kok menghadirkan ahli yang tidak paham tentang pasal ini? Ternyata setelah kami tanyakan, ahli ini baru 2 kali melakukan atau memberikan keterangan ahli di dalam persidangan, khususnya tindak pidana korupsi. Kedua, masalah ahli pengadaan. Ya, ahli pengadaan ini kan dia tidak berbicara pidana, dia hanya berbicara tentang etika di dalam pengadaan. Nah, etika dalam pengadaan itu akan kena kode etika ASN, bukan unsur pidana. Tapi yang anehnya ini rupanya ada tendensi, ya kami menduga ada tendensi yang tidak netral di dalam memberikan keahliannya ahli pengadaan ini. Kenapa kok seorang ahli pengadaan barang dan jasa dia menentukan bahwa dia melanggar pasal 12I, sedangkan bukan domainnya, itu adalah domain dari ahli pidana. Ya itu. Kemudian dalam nota pembelaan ini kami sebagai penasihat hukum, kenapa dalam permohonan kami terhadap jaksa penuntut umum, kami memohon agar terdakwa John Mayampo ini memang di dalam persidangan yang kami ikuti, fakta yang muncul ini tidak terbukti dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa oleh penuntut umum. Kemudian permintaan kami, kenapa John Mayampo ini harus dibebaskan? Tidak ada satu bukti pun bagaimana orang di penjara. Keterangan ahli saja yang ada, tuntutan saja yang ada, dakwaan saja tidak jelas atau kabur. Kenapa harus didakwa orang ini? Ahli yang kami hadirkan itu menceritakan secara detail apa unsur pasal ini. Kemudian dia menjelaskan secara detail bahwa pemenuhan unsurnya seperti ini. Ternyata ahli menjelaskan, dia temukan bahwa pasal ini semestinya tidak digunakan. Yang digunakan adalah gratifikasi. Orang hanya menerima lalu dituntut bahwa dia memaksakan sesuatu. Enak saja yang hanya menerima kok dituntut bahwa dia memaksakan sesuatu. Kedua, masalah 40 juta ini kan sudah dibayarkan, sudah dikembalikan. Ini sudah dikembalikan. Kalau ini masalah pinjaman ke Gerel online. Iya, masalah pinjaman. Kedua, bahwa klien kami katanya melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Ternyata persoalannya dari sini. Inilah yang mau diminta cairkan 100%. Pekerjaan macam begini kok diminta pencairan 100%. Ini. Bisa dijelaskan pekerjaan apa itu, Pak? Jadi ini pekerjaan IHIK CS. Kenapa ini saya memperlihatkan foto ini? Ini adalah foto kepala badan keuangan yang turun langsung, yang saat juga waktu itu mendapat intimidasi bahwa harus dicairkan pencairannya 100%.
ternyata ya ini kan pekerjaannya belum selesai. Nah kemudian bahwa katanya kepala dinas menghambat pekerjaan, itu omong kosong itu. Bagaimana hadirnya kuasa BUD di sini minggu lalu, 3 minggu lalu ya. Hadirnya kuasa BUD Kabupaten Kepulauan Talaut Kabid Anggaran. Dia menceritakan bahwa berkasnya sudah ada sama saya, tapi kenapa dikembalikan? Karena perhitungan pajak, nilai pajak itu tidak sesuai, jauh. Jadi perhitungan pajak semestinya ratusan juta, tapi dihitung oleh penyedia, dalam hal ini kontraktor yang mempunyai paket itu, ternyata cuma berapa juta. Negara dalam hal ini Talaut akan TGR, makanya dia kembalikan. Setelah itu berkasnya sudah tidak balik. Kenapa kadis yang disalahkan, klien kami yang disalahkan? Ya mungkin ini akan menjadi pertimbangan. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pertimbangkan seluruh fakta sidang yang secara objektif untuk menilai hasil dari persidangan, dan ya tentunya kami meminta untuk dibebaskan karena tidak bisa dibuktikan apa yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum.